Kalau gitu ada pertanyaan, Pak Ustaz, itu kucing Islam enggak contohnya? Ya kan? Ya Ya benar. tentu Islam. Hewan. Itu burung Islam enggak? Ya Islam. Ya. Quran surat An-Nur ayat 41 bahwa burung pun juga sholat. Ya benar. Kan? Ya, itu membuktikan bahwa dia itu juga Islam. Tasbih dia. Dia tidak berani melawan sistem aturan Allah, dinullah tadi. Ya. Tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ahad fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada kesempatan video kali ini kembali Ustadz Dian yang hadir ke studio Mukhtalifun Alwan. Apa yang akan kita bahas? Sepertinya kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu yang disampaikan Ustadz Dian, yaitu tentang din. Langsung saja kita sapa Ustadz Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Di ujung-ujung Ramadan nih Ustadz, udah agak longgar kegiatan kayaknya. Makanya bisa datang lagi nih. Kemarin lanjut pembahasan tentang din, betul Ustadz ya? Cukup rame Ustadz, dan beberapa kawan yang nonton juga nanya gitu. Judulnya kok memancing sesuatu katanya gitu kan? Ada pancingan. Gitu lihat thumbnailnya kok, apa ini katanya? Ternyata gitu dijelaskan oleh Ustadz Dian. Ada pemahaman lah dari mereka, tapi ya butuh kelanjutan lah, kan nggak bisa stuck di situ aja Ustadz ya. Oke, untuk itu kita lanjutlah pembahasan itu Ustadz, boleh ya? Boleh. Silakan Ustadz, mau sapa dulu boleh mungkin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Jemaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kembali Mukhtaliful Alwan. Memang dengan penyampaian kemarin itu memang belum tuntas dia. Jadi masih ada pembahasan lebih lanjut, atau kalau saya katakan itu lebih spesifik lah ya. Mengarah tentang din. Kalau yang di awal itu kita artikan awal sekali agama, yang itu berasal dari bahasa Sanskerta, tapi setelah materi ataupun ayat yang disampaikan bahkan sabda Rasulullah berdasarkan kitabullah dan Quran sesuai sunnah, ternyata din itu sistem aturan tatanan hidup manusia. Jadi ini saya akan angkat kelanjutannya din berdasarkan masih sama Qurannya, Quran surat Al-Imran ayat 83 ya, seperti itu. Harapan secara pribadi sebagai penyampai itu apapun yang disampaikan hendaklah itu menambah suatu wawasan ataupun dapat merubah akidah ya kan. Artinya merubah akidah ini yang dahulunya kita punya prinsip, punya ajas yang kalau dikatakan belum tepat gitu. Dengan penyampaian khususnya di Mukhtaliful Alwan yang standarnya itu Quran. Sehingga kedepannya mampu merubah akidah itu menjadi tepat pula lah gitu kan. Menjadi benar pula lah gitu kan. Benarnya akidah itu kan standarnya pasti Quran gitu. Betul. Apapun yang disampaikan dengan Quran, harapannya tak ragu lagi lah gitu. La raiba fihi. Benar. Itu akidah yang mendasar sebenarnya. Benarkah hari ini kita punya atau memiliki itu? Soalnya itu. Benarkah kita sejak lahir itu, bahkan orang tua kita itu sudah menerima risalah ini dengan penuh, atau dengan murni, atau masih mencampur adukan dengan yang lain? Bahkan kalau kita mengevaluasi perjalanan hidup ini, gitu kan, saya tahu dari awal itu ya memang agama kan gitu kan. Setelah kita mau mencintai kitabullah, akhirnya kita tahu bahwa ternyata din itu bukan sama dengan agama kan gitu. Din itu adalah tatanan aturan. Jadi yuk kita langsung sajalah ayatnya Al-Imran ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim.
atau dicek aja lah. Boleh. Mungkin Biar saya cek biasalah manusia ayatnya. itu kan terkadang mungkin silap ya kan. Ya. Tak lupa dari luput pula. Lanjut Ustaz. Afa ghaira dinillah yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya, betul. Shadaqallahul azim. Jadi kita coba mau bahas lafaz per lafaz. Karena memang untuk mempelajari Quran itu seperti itu. Agar jelas pula memahami lafaz demi lafaz. Kalau dalam sedikitlah kita tinjauannya ilmu nausorob, bahkan lafaz itu punya label gitu kan. Label kelas katanya. Dilabeli gitu. Sedangkan produk manusia dia pakai label. Ya. Contohnya Honda itu ada merek H, Ya, betul. Yamaha ada tanda Yamaha-nya, Betul. Suzuki lambang S. Agar apa? Kenal gitu. Oh ternyata benda ini mereknya ini. Agar tidak salah mengenali gitu. Ya. Begitu juga dengan Quran gitu kan. Jadi perjuangan Ali ibn Abi Thalib yang menciptakan ilmu nahwu dan sorob itu kan, dengan Abu Aswad Ad-Duali. Afagoiro dinillah ya begut. Jadi di sana ada pertanyaan, kalimat istifham gitu dia kan. Allah menanya gitu, dengan suatu pertanyaan yang hendaknya yang maksud Allah itu supaya yang ditanya itu paham gitu. Beda dengan kita sih, seorang manusia itu terkadang nanya ada yang banding ya kan, ya, benar. Ada yang mau laga ilmu, ya, atau ngetes lah gitu kan. Biasa gitu. Kalau Allah murni enggak seperti itu. Agar umatnya itu benar-benar paham dengan pertanyaan itu. Ya. Jadi di situ pertanyaan Allah, maka apakah mereka masih mencari din selain din Allah? Suatu pertanyaan. Berarti kalau kita lihat, pertanyaan ini kan luar biasa sebenarnya kalau kita mampu menerobos hakikat dari pertanyaan Allah itu. Kenapa sampai seperti itu ditanya Allah? Berarti kan ada hari ini yang hudalinas, Quran itu petunjuk dari Allah sebagai sistem, sebagai aturan. Berarti kan ada hari ini manusia yang mencari sistem, aturan, tatanan selain dari tatanan Allah. Ya. Banyak ya kan? Pertanyaannya seperti itu. Ya tinggal tanya diri kita masing-masing. Ini kita mencari tatanan, aturan selain tatanan Allah, apakah kita nggak tahu? Ataukah apakah belum ada yang menyampaikan? Seperti itu kan? Atau kita sudah diberikan petunjuk hidayahnya yaitu Quran dan kita nggak mau mempelajarinya? Seperti itu pula. Karena kalau hari ini Quran itu hanya dibaca, bagaimana kita mau paham gitu kan? Jadi levelisasi yang terendah itu, kalau saya katakan level yang paling bawah, membaca itu adalah level yang paling bawah. Gitu. Betul. Banyak hari ini membaca tapi nggak paham apa yang dia baca. Benar. Kan ini sangat miris sebenarnya. Ya. Sangat ironis sekali membaca tapi nggak paham. Hendaknya levelisasi ini ditingkatkan dong gitu. Habis membaca dipahami. Supaya apa yang dia baca itu memang paham, yang akhirnya kita aplikasikan, itulah rahmat, itulah berkah. Betul. Itulah karunia dari Allah yang luar biasa sebenarnya. Jadi pertanyaan Allah di sana, maka apakah mereka masih mencari din gitu kan, selain din Allah? Baru lapas selanjutnya itu dijelaskan ya kan. Walahu aslama man fis samawati wal ard, gitu deh. Dan kepadanya lah, ya kan? Di situ katakan, berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, di sini jelas ya kan. Padahal Allah sudah mengatakan di sana yang di langit dan yang di bumi, alam makro dan alam mikro. Luar biasa, alam makro itu samawat. Bahkan kalau kita lihat hari ini, kenapa bumi itu dikatakan alam mikro? Berarti kan kecil itu. Kecil, ya. Iyalah kita orang bumi, tinggal di bumi, namanya bumi besar. Ya, betul. Gitu kita lihat dari Pluto, bumi itu sebiji pasir. Iya, betul. Itulah kecil ya. Tapi ternyata alam makro yang begitu luas ya kan. Bahkan kalau kita lihat satu di antara bumi, Pluto dan planet-planet lain itu satu di antara gugusan Bima Sakti. Iya. Bahkan di samawat itu kalau masih kita banyak lihat, lagi masih galaksi banyak lagi galaksi gugusan betul, Bima Sakti. Di sana apa? Aslama. Mereka pun juga berserah diri sama dengan juga mereka Islam.
tunduk dan patuh dengan sistem dinnya Allah. Iya. Itu dia. Mm-mm. Bahkan langit samawat, ya kan? Semua tunduk. Apa buktinya? Mereka tunduk patuh. Mereka tidak pernah tabrakan. Iya. Begitu banyak miliaran bintang Iya. yang selalu bertasbih, bergerak. Mobilisasi ya, keliling. Itu satu di antara buktinya mereka itu berserah diri, aslama. Gitu. Itu satunya. Sama dengan mereka sudah tunduk patuh dengan dinnya Allah. Iya, mereka segitu teraturnya pasti ada yang ngatur gitu Ustaz. Pasti ada yang ngatur. Karena kalau satu aja suka hati pasti hancur nih. Hancur. Pasti hancur. Konsekuensi dari nggak patuh tadi ya pasti hancur ya. Hancur. Satu saja yang tak tunduk patuh, contohnya matahari, besok terbitnya dari barat. Iya betul. Kacau Habis, nggak? Iya betul. Kacau. Tak iseng-iseng dia kan, Iseng-iseng, sekali ngelawan putaran lah misalnya kan gitu kan. Lenyap semua kita nih masuk matahari. Sekali-sekali matahari itu tak patuh dengan sistemnya Allah. Minimal dia diem aja kan gitu. Diem aja dia. Nggak putar dia. Kan kita yang masuk itu jadinya ke dia. Rusak enggak? Iya, Rusak tatanan. tatanan. Iya betul. Jadi begitu juga pula dengan manusia. Ibaratkan kalau saya permisalkan, menurut saya bumi itu alam mikro itu kolbu hari ini kan. Kan bisa di sana. Iya, iya. Tak Islam pula kacau nggak diri ini? Kacau kan? Berantakan kan? Karena kita termasuk yang di alam mikro tadi ya. Alam mikro, bumi. Seperti itu. Makanya tadi seandainya alam makro tadi, matahari besok aku terbit dari barat lah. Nah, iya. Dia ngelawan aja lah. Dengan tatanan atau dinullah tadi. Iya. Karena baru di ayat ini langsung bergandeng. Din Allah, lafaz itu kan. Allah. Aturan Allah. Kalau Allah. kemarin di inad dina indallahil Islam itu masih din indallah. Iya. Din indallah. Aturan tatanan apa? Iya. Tentu aturan tatanan yang indallah, yaitu Islam. Jadi hari ini diperjelas lagi bahwa alam makro samawat mereka juga sudah Islam. Iya. Kamu sama dengan seperti itu. Iya, iya. Konon lagi kita yang di bumi. Tadi manfis samawati wal ard. Berarti juga yang di bumi. Itu yang di bumi ini kan banyak kan? Iya. Memangnya di bumi manusia saja? Betul. Oh tidak. Yang di bumi itu apa saja? Ya apa saja yang di bumi. Segala apa man katanya. Segala apa saja. Betul. Segala apa yang ada di samawati wal ard, di bumi. Berarti kalau gitu berbicara yang di bumi apa aja? Termasuk apa itu Pak? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Berarti mereka Islam? Iya. Tumbuh-tumbuhan juga mereka Islam. Tunduk patuh. Tunduk patuh. Aslama, berserah diri. Sedangkan alam makro yang begitu luar biasa hebatnya, ribuan galaksi, ribuan bintang, mereka tidak pernah bertabrakan. Pernahkah hari ini kita melihat keagungan Allah? Bahwa itu keagungan Allah. Bahwa itu luar biasanya Allah mengatur itu. Terkadang diri kita sendiri yang hanya segelintir kecil seperti ini tidak mampu mengatur diri kita. Asik kemauan insania, ego, hawa nafsu yang dikembang-kembangkan, yang dibesar-besarkan. Kita tidak mau. Tidak bisa, tidak mampu mengislamkan diri kita. Makanya ada satu ayat, masuklah Islam secara kafah. Maksudnya Islamlah secara menyeluruh. Dirimu itu. Baik mata, baik mulut, hidung, telinga, kaki, tangan. Benarkah hari ini kita sudah Islam? Betul. Padahal samawat begitu luar biasa sudah Islam. Kembali ke lapas di bumi. Berarti juga di bumi ini semua sudah Islam. Manusia, tumbuhan. Kalau gitu ada pertanyaan, Pak Ustaz, itu kucing Islam enggak contohnya? Ya kan? Ya tentu Islam. Hewan. Itu burung Islam enggak? Ya Islam. Quran surat An-Nur ayat 41 bahwa burung pun juga sholat. Iya benar. Kan? Itu membuktikan bahwa dia itu juga Islam. Tasbih dia. Dia tidak berani melawan sistem aturan Allah, dinullah tadi. Tidak mau. Karena Islam itu nikmat. Tergambarkah kita hari ini kalau kita mau bawa hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan juga Islam? Atau apakah baru ini ayat disampaikan atau di mana kan kira-kira? Iya, betul. Kita nggak tahu juga ini kan.
Karena jelas ayatnya. Mamfis samawati wal ard. Ya. Juga di bumi. Cacing Islam Pak Ustaz. Loh, Islam. Islam. Berani cacing itu melawan sama Allah? Enggak, mereka bergerak. Ya. Mereka bertasbih. Dan mereka bukan duduk-duduk aja, tidak. Betul. Bahkan bumi ini juga bergerak, semua bergerak. Itu membuktikan bahwa mereka itu bertasbih kepada Allah. Itulah sunnatullah, itulah sistemnya Allah. Ini kan gitu ya? Iya. Jadi nanti kalau, loh, kok hewan Islam? Iyalah. Ada hewan yang lawan sama Allah. Namanya sudah berserah. Iya. Menyerahkan dirinya, segala apapun. Yang namanya berserah kan nggak ngelawan itu. Iya, Kan? betul. Contoh, kenapa saya kan seperti itu berserah nggak? Kalau udah kalah perang, nyerah. Iya. Ayo. Gak ada pilihan ya? Nggak ada bilang, ya Nggak ada sudah, opsi ya? berserah. Kan seperti itu konsekuensinya. Mm-mm. Menyerah. Jadi apapun yang ada di langit dan di bumi, hewan-hewan, tumbuhan, air, semua. Dan itu makhluk Allah. Dan Benar. itu apapun ciptaannya Allah, mereka berserah diri. Iya. Pertanyaan orang ini, manusia ini, Mm-mm. terkadang tak Islam. Bahkan Wah. ada kan. Saya pernah mendengar mengislamkan orang yang sudah Islam itu lebih sulit. Kan seperti itu kan. Karena dia sudah punya pemahaman, Iya, iya. punya kajian kan seperti itu. Kalau menurut pandangan saya seperti itu kan. Iya. Yang harusnya kita Islam, bahkan kolbu kita pun harusnya Benar. kolbu salim. Betul. Bukti kita seorang mukmin yang sejati itu kan itu kan seperti itu. Kita mempunyai kolbu salim. Jadi bagaimanalah hari ini dengan pemaparan ayat ini, hendaknya dan seyogianya kita mau merubah karakteristik kita menjadi pribadi-pribadi yang Islami dan Qur'ani. Harusnya Qur'ani, seperti ya itu. benar. Karena kalau enggak kita nanti kalah derajatnya dengan makhluk yang lain. Ya. Allah menyampaikan seperti itu. Mm-mm. Kalau memang benar kita cinta dengan Allah, kita harusnya tunduk patuh dengan aturan Betul. Allah, dengan dinnya Allah. Betul. Manusia itu diciptakan derajatnya kan lebih tinggi Betul. ketimbang makhluk lain. Betul. Mereka saja Islam, kok kita tak Islam gitu. Tak patuh-patuh gitu kan. Nah, seperti itu. Bahkan di lapas ayat selanjutnya itu. Tau'at Wakarhan. wa karhan. Dengan kalau diterjemahkan itu secara umum itu tau'an itu dengan suka ya kan. Iya. Wa karhan ataupun dengan terpaksa kan gitu. Betul. Kalau mau spesifik dengan terjemahan lafaz tau'an itu bisa nanti dia taat, bisa ikut, bisa patuh, Iya, bisa mampu. Maksudnya apa? Patuh kepada din itu, ikut dengan din itu, Oke. taat dengan din itu, mampu menjalankan din itu maksudnya tau'an gitu. Iya, maksudnya. Betul. Nanti kalau berbicara suka ada nanti sya'abun artinya suka. Ya, suka. Ridho nanti bisa diartikan suka, ya kan? Tapi ini di situ lapasnya tau'an, artinya mengarah ke din tadi. Harusnya manusia itu taat, ikut, patuh, mampu melaksanakan din. Gitu. Oke. Cerita din, ya dinnya Allah, kan gitu. Aturan Allah, sistemnya Allah. Jadi yuk kita diri kita ini, yuk buat aturan itu ya melalui ikut kita dengan aturan Allah tadi. Oke. Walaupun dengan suka dan terpaksa itulah bahasa enaknya lah. Kalau di Quran terjemahannya seperti itu. Iya. Jadi kalau kita menelisik lebih jauh, alam makro, samawat, alam mikro yaitu bumi. Iya. Itu kan membuktikan kan sebenarnya. Itu bukti yang konkret sebenarnya. Bahwa alam makro dan alam mikro itu sudah Islam sebenarnya. Iya, betul. Berdasarkan ayat ini ya. Yo Islam lah. Karena apa di ayat terakhir? Wa ilaihi yurja'un. Dan kepadanya lah, hanya kepada Allah kan. Allah. Senantiasa nanti kita akan merujuk ke sana. Iya, betul. Kembali semua. Mau dengan suka ataupun dengan terpaksa, kita akan kembali kepada Allah al-marji. Rujukannya ke sana. Iya. Jadi selagi kita masih hidup, yuk benahi gitu. Diri kita ini kan gitu kan. Iya, betul. Yuk kita benahi, sadar dengan kelakuan kita hari ini, hidup kita hari ini. Benarkah sudah melalui dinnya Allah, tatanan Allah, aturan Allah? Sedangkan alam saja sudah membuktikan keislamannya. Yuk hari ini kita buktikan kalau kita itu Islam. Islam itu cinta damai. Islam itu membuat kedamaian. Betul. Kan seperti itu.
Makanya satu di antaranya Islam itu rahmatan lil Ya, amin. Itu alamin. sepakat. Kan seperti itu. Betul. Islam itu tidak mau ada kerusakan. Mm-mm. Tidak mau. Yuk kita perbaiki ini semua. Tentunya ujung tombaknya ya diri kita pribadi masing-masing. Membenahi. Kalau hidup di dunia ini berapa tahun lah? Iya. Kalau 60, hitungannya 70, 62. 80 tahun. Iya. Hari ini lagi 100 tahun kayaknya udah langka. Iya, betul. Hampir nggak ada, Ustaz. Iya, memang kan. Hampir nggak ada, hampir jarang sekali Iya. terdengar. Sekarang mungkin paling mentok tuh 80-an. Iya. Masih ada lah beberapa kita jumpai, tapi setelah Ah. itu hampir nggak ada lah. Iya. Jadi kehidupan nanti di yaumil akhir itu yang lebih baik, Betul. kekal abadi. Jadi modalnya apa? Bagaimana kita nanti kembali akan jumpa sama Allah? Kalau hari ini kita tak pernah rujuk dengan Qur'annya, tak akan mungkin kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau hari ini kita hidup di dunia tidak memakai aturan-aturan Allah, tatanan Allah, pola Allah, sistem Allah, tentu kita nanti mati kembali ke alam selanjutnya, tidak akan mungkin kita ketemu sama Allah. Makanya selagi kita hidup, yuk kita rujuk. Caranya macam mana? Pelajari Quran. Pahami Quran. Setelah itu kita aplikasikan. Jadi kalaupun kita nanti mati, pasti akan ketemu dengan Allah Al-Marji. Allah Al-Marji itu siapa? Ya Allah lah. Gitu. Rujuknya ke sana. Oke. Saya kira itu yang benar. Kalau gini misalnya Ustaz, nanya nih lagi Ustaz. Silakan. Justru kadang-kadang makhluk Allah yang lain selain kita itu lebih patuh. Lebih patuh. Bahkan lebih Islam daripada kita. Kira-kira kita nggak Ustaz? Iya. Nah, iya kan? Contoh Hakim lihat gini. Kalau ke sungai gitu kan, lihat. Itu kan ngalir itu air. Diperintah Allah dari atas ke bawah tuh ngalir gitu kan. Nggak pernah Hakim lihat itu ada air yang ngelawan dari bawah ke atas gitu. Iya kan? Artinya kan mereka betul-betul Islam ini tunduk patuh perintah Allah. Nah gitu nggak ada. Nah kita kan kalau ditarik ke kitanya diperintah Allah gini masih ntar dulu ntar besok, disuruh Allah gini ini kok kayaknya kurang pas gini kayak kurang cocok, lebih banyak bandelnya gitu kan. Nah itu terus apa penyebabnya gitu? Apa yang motornya gitu? Iya. Apa ya? Kalau menurut Hakim ya Ustaz ya, menurut Hakim itu justru apa ya? Subjektivitas lah gitu dirinya, bahwa dia belum bisa mendudukkan bahwa ini aturan Allah loh. Ini dinullah loh. Kan gitu kan. Kalau kita oleh yang paham ya. Dinullah ini sebenarnya memang yang baik untukmu itu sebenarnya ini. Nah, gitu. Walaupun mungkin caranya kok nggak pas, tapi memang terbaik untukmu ini. Gini kira-kira gitu. Iya. Jadi gini dah. Ada satu sisi di dalam diri kita itu yang perbuatan itu datangnya dari kita sendiri yang buat. Oh, kita sendiri. Iya. Jadi ada bahasanya itu dimensi insan. Artinya wujud lain dari diri kita. Yang itu perbuatan yang menurut kita, semaunya kita, seenaknya kita. Dan itu kita nggak kenal terkadang dengan diri kita. Itu bahaya. Muncul gitu aja dia. Iya. Jadi perbuatan-perbuatan apapun yang itu menurut dia, yang tanpa dengan hidayah dan petunjuknya Allah, itu hasil kreasi dirimu sendiri. Itulah dimensi. Ada sisi lain dalam dirimu yang itu perbuatannya itu hasil dari karyamu. Itu harus kenal sebenarnya diri kita itu. Itu dikaji lagi sebenarnya Ustaz ya. Tapi berkaitan kan gitu kan? Ya itulah berkaitan. Kenapa tidak mau ke aturannya Allah? Ini banyak sebenarnya masyarakat umum yang tidak mau mengenali dirinya sebenarnya. Man arafa nafsi. Siapa saja yang arif mengenal diri, lembaga dirinya, faqad arafa rabbi. Maka sungguh dia arif, pasti akan mengenal Robnya. Pernah dibahas Allah sama dengan Bang Budi kalau nggak salah itu. Iya. Jadi kalau kita mengenal diri kita, awalnya kan seperti itu. Pasti akan arif, akan mengenal Allah. Kenalilah dirimu. Ada di diri kita itu namanya kalau kejauhan bilangnya kaji diri. Gitu. Karena Quran itu telah menjawab semua tentang diri kita. Iya benar. Tapi kayaknya bukan tepatnya waktu saat ini untuk menjelaskan. Benar, iya. Atau gini Ustaz, kita kan kayaknya belum pernah ngobrol tentang Islam gitu. Iya. Kan gitu kan. Ustaz Dian lah, kira-kira pernah nggak kemarin video kemarin kita bahas tentang apa itu Islam? Kira udah belum kira-kira dari sisi bahasa? Ya. Belum ya kayaknya. Sedikit sudah kemarin terbahas itu Islam itu secara bahasa. Nyinggung aja tapi ya. Nggak secara khusus kita bahas gitu ya. Karena nanti kan juga
session yang lain ataupun di waktu yang lain kan, kalau mau membahas Islam seperti itu. Karena kalau hanya tarik bahasa itu kan sebenarnya kurang sempurna. Iya, betul. Gantung ya kan. Iya. Karena tujuan hidup ini kan kalau mau dilirik kan ke sana gitu kan. Harus manusia itu sebenarnya harus Islam semua. Iya, tapi kan enggak. Padahal Allah itu tak membeda-bedakan sebenarnya. Benar, karena kan gini, pemahaman Islam hari ini kan Hakim rasa tuh cukup dangkal. Ya. Islam itu cuma diartikan sebagai ya Isya, subuh, luar, asar, maghrib, cuman itu gitu. Iya. Padahal kan kalau kita kaji lebih jauh Islam ini wah substansi ya gitu. Luar biasa. Termasuk kan penerapannya di din Allah ini, gimana kita patuhnya sama din Allah kan gitu kira-kira Ustaz ya. Bahkan kemarin juga saya singgung gitu. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat malah melintang hanya untuk menyampaikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la gitu. Islam itu tinggi dan tidak ada menandinginya kan. Iya, betul. Bahkan sampai ribuan syuhada itu malah melintang untuk memperjuangkan itu. Betul. Berarti kan luar biasa Islam itu. Iya, Sampai di sana itu. Pendangkalan makna ini luar biasa. Luar biasa. Ngeri ya Ustaz ya. Iya. Bahkan alam pun sudah membuktikan kan. Iya. Alam makro tadi kan. Itu bukti. Alam ini bahwa alam itu pun juga Islam itu bukti, membuktikan itu. Luar biasanya Islam. Iya, benar. Pertanyaan kita hari ini kalau tak Islam. Nah, itu kenalilah diri juga. Awalnya diri. Ketika diajak ke tatanan, kenapa gini nggak mau? Berarti kita belum kenal dengan diri yang kita bawa. Iya. Kalau bahasa Qurannya itu dimensi ya kan, ada dimensi ya. Sisi lain dari dirimu itu ada yang kau cipta sendiri gitu. Iya. Karena sifat manusia itu maunya kan yang enak-enak. Iya. Ketika diajak belajar Quran, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Iya, capek. Yuk ketika ke majelis taklim, aduh aku ada. Itulah yang harus kenal. Ini siapa gitu. Ini perbuatan siapa? Padahal di dalam diri itu kan, mereka sudah tunduk patuh kepada Allah. Gitu. Senantiasa zikrullah, senantiasa mau mengabdi kepada Allah. Seperti itu. Jadi jauh berarti. Wah, itu luar biasa. Oke. Satu-satu nanti kita bahas Ustaz ya. Iya, kalau mau cerita dimensi bagaimana diri gitu itu diawali itu luar biasa. Makanya sampai muncul hadis tadi yang saya sampaikan. Man arafa nafsi. Iya, oke. Untuk din kali ini kayaknya cukup loh Ustaz. Iya, saya rasa cukup. Yang Hakim tangkap sih gini sederhananya Ustaz. Kalau kita nggak patuh sama din Allah, siap-siap sama kehancuran. Oh pasti. Gitu ya. Analoginya apa ya? Yang di alam makro tadi. Ketika yang di alam makro itu tak patuh sama perintah Allah, din Allah selesai. Selesai. Itulah awal mula kehancuran kan gitu kan. Yang harusnya dia mutar ke sini jadi mutar ke sini, atau dia berdiam, disuruh mutar dia berdiam. Kita contoh matahari tadi. Tabrakan pasti hancur. Jadi itu bukti. Iya betul. Bahwa dia itu sudah tunduk patuh Islam. Betul. Sampai hari ini belum ada kita dengar tabrakan planet, matahari kan gitu kan. Itu bukti masih patuh Ustaz ya. Patuh sang pengatur Allah ya. Dan juga mereka patuh kepada yang mengatur. Berarti kalau tarik ke kita berarti udah hancur-hancuran di Ustaz sebenarnya kan. Hari ini kita patuh enggak dengan yang membuat. Gitu. Jadi kalau hari ini merasa kita nih hancur, rusak, sebenarnya karena kita nggak patuh gitu. Nggak patuh. Bagaimana kita nanti wafat atau meninggal mau ketemu sama Allah Al-Marji kalau kita hari ini tak patuh dengan dinnya? Berarti dalam kondisi hancur kita balik, waduh, moral nih Allah. Oke Ustaz, garis besarnya sih udah dapat. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Gitu Ustaz ya. Terima kasih udah hadir Ustaz. Ditunggu kehadiran selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya Ustaz. Insya Allah. Ya, insya Allah bermanfaat buat kita semua Ustaz ya. Oke. Ikhwan al-Hafidin, itu tadi obrolan kami bersama Ustaz Dian. Alhamdulillah membuka wawasan kita semua tentang din. Di sini memang jelas lapasnya dinillah, dinullah. Semoga kita semua bisa seperti yang ayat tadi bacakan, kita bisa patuh, bisa Islam, bisa tunduk dengan dinullah. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Binasri minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.